يقول ما الرأي في الإمام أبي حنيفة فقيه مشهور. Menurut Syekh Wahabi ini, Imam Abu Hanifah itu masyhur terkenal dengan ulama fikih. أما من ناحية الاعتقاد ومن ناحية الناحية الحديثية فثمة لا بد من بسط القول في هذا الباب. أما من الناحية الحديثية فهو كمحدث ضعيف في الحفظ. Tapi menurut Syekh Wahabi ini, di dalam masalah hadis Imam Abu Hanifah itu lemah hafalannya. ذلك وغيره من من العلماء في القرن الثاني فقد أجمعوا قاطبة بلا استثناء على تكفير أبي حنيفة. Sedangkan menurut Syekh Wahabi ini yang bernama Sholeh Al-Uqaili, dia mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan Imam Abu Hanifah, maka orang tersebut adalah orang yang khabith, orang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, admin Najib Ngaji akan membahas tentang Wahabi yang merendahkan dan mengkafirkan ulama salaf. Ulama salaf yang direndahkan dan dikafirkan oleh Wahabi adalah Al-Imam Abu Hanifah, salah satu ulama fikih dan imam madhab yang sampai sekarang madhabnya diikuti oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam video pertama tadi, salah satu Syekh Wahabi mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu memang masyhur dengan ulama fikih. Artinya Imam Abu Hanifah itu memang ulama fikih. Tetapi Imam Abu Hanifah itu lemah di dalam hadis, di dalam masalah hifdz atau hafalan. Jadi menurut Wahabi, hafalan hadis Imam Abu Hanifah itu lemah. Sedangkan video yang kedua jelas-jelas mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah kafir. Dan orang yang membela Imam Abu Hanifah termasuk orang yang buruk. Dari itu kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah mencoba bertanya. Katanya mereka itu salafi. Katanya mereka itu pengikut ulama salaf. Bukankah Imam Abu Hanifah itu termasuk juga ulama salaf? Bahkan beliau adalah tabi'in karena beliau itu menututi atau belajar langsung kepada sahabat Rasulullah. Tetapi Imam Abu Hanifah kenapa direndahkan? Kenapa dikafirkan? Jadi kalian itu mengaku pengikut ulama salaf itu sebenarnya hanya omong kosong. Ternyata ulama salaf yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dijadikan imam oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian rendahkan, kalian kafirkan. Sama dengan Wahabi di Indonesia, mereka itu juga penentang ulama salaf sebenarnya. Misalnya Wahabi di Indonesia itu menentang Imam Syafi'i. Mereka juga menentang Sayyidina Ibnu Abbas. Kenapa Wahabi di Indonesia kita anggap penentang ulama salaf, penentang Imam Syafi'i? Ya, karena Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tetapi Wahabi ngotot banget dan mereka menafikan, kata mereka nggak ada bid'ah hasanah. Orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah adalah sesat, menyesatkan. Artinya Wahabi di Indonesia itu menyesatkan dan menyalahkan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian kenapa Wahabi dianggap menentang Sayyidina Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah? Ya, Sayyidina Ibnu Abbas itu mentakwil ayat sifat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kata Wahabi, orang yang mentakwil ayat sifat di dalam Al-Quran maka sesat, menyesatkan, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Mu'attilah, kata mereka. Berarti kan mereka itu menentang Sayyidina Ibnu Abbas dan menuduh Sayyidina Ibnu Abbas telah keliru, telah sesat, menyesatkan. Berarti mereka yang mengatakan dan mengakui mengikuti sahabat ya nggak benar, karena ternyata Sayyidina Ibnu Abbas mereka tentang. Kembali kepada Imam Abu Hanifah yang direndahkan dan dikafirkan oleh Wahabi. Imam Abu Hanifah itu adalah tabi'in. Beliau juga termasuk mujtahid mutlak. Artinya beliau memiliki otoritas untuk berijtihad. Dan beliau itu independen, tidak mengikuti siapa-siapa.
Artinya, kalau mujtahid mutlak berarti memang benar-benar alim, benar-benar mumpuni. Gak mungkin orang yang mujtahid mutlak itu kemudian gak tahu hadis, gak mungkin. Dan bahwa beliau sebagai mujtahid mutlak itu diakui oleh para ulama, diakui oleh umat Islam, kecuali syekh-syekhnya Wahabi. Beliau juga imam madhab fikih yang sampai sekarang madhab beliau masih dianut oleh umat Islam. Dan ternyata Imam At-Tahawi yang mengarang kitab Akidah At-Tahawiyah bermadhab Hanafi. Kalau kalian mengkafirkan Imam Abu Hanifah, merendahkan Imam Abu Hanifah, lalu kenapa kalian, para Wahabi ini, mempelajari kitab Imam At-Tahawi, akidahnya Imam At-Tahawi? Tentu bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang alim, orang yang mujtahid, itu disepakati oleh para ulama. Baik, selanjutnya kita baca biografi dan komentar-komentar para ulama tentang Imam Abu Hanifah. Terdapat dalam kitab Kashful Asrar. Qauluhu wa hum aula bil hadis, dan mereka lebih utama dengan hadis. Maksud mereka di sini adalah ulama-ulama fikih, terutama di dalam madhab Hanafi, Imam Hanafi, ay bi ayyakunu min ashabil hadis aidon tafsilan wa ijmalan, bahwa ulama-ulama fikih, ulama-ulama madhab fikih itu ya pasti ulama hadis, pasti pinter hadis, pasti alim hadis. Ila angkol wa kana an-Nu'man jama'a haditha ahli baladihi kullihi, bahwa Imam Abu Hanifah mengumpulkan hadis ulama-ulama di negaranya semuanya. Jadi Imam Abu Hanifah ini mempelajari hadis-hadis yang datang kepada negara Imam Abu Hanifah yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasulullah atau yang dibawa oleh para tabi'in. Semuanya dikumpulkan, dipelajari oleh Imam Abu Hanifah, dihafalkan oleh Imam Abu Hanifah. Selanjutnya wa an Nu'aim bin Amr qala sami'tu Abu Hanifah rahimahullah. Saya mendengar Abu Hanifah yaqul berkata, ajaban linnasi yaqulunah, sungguh aneh orang-orang yang mengatakan ini aku birra'ih, bahwa aku berpendapat sesuai dengan pendapatku sendiri. Ini kata Imam Abu Hanifah. Wa ma ufti illa bil athari, padahal aku tidak berfatwa kecuali sesuai dengan athar. Artinya fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah itu berdasarkan dengan athar para sahabat atau pendapat para sahabat yang dipelajari oleh Imam Abu Hanifah dari para sahabat Rasulullah. Athar itu bisa qaulus sahabah, perkataan para sahabat, atau perilaku para sahabat. Selanjutnya wa an Yahya bin Nasr qala sami'tu Abu Hanifah, dari Yahya bin Nasr, aku mendengar Abu Hanifah yaqul berkata, indi sonadik, aku memiliki kotak-kotak, minal hadis, dari hadis Rasulullah, ma akhrajtu minha illal yasir, aku tidak mengeluarkannya kecuali sedikit, alladzi yuntafa'u bihi, hanya hadis-hadis yang bisa diambil manfaatnya atau yang bisa digunakan. Selanjutnya masih di kitab yang sama, yaitu kitab Kashful Asrar. Dijelaskan wa an Ahmad bin Yunus, dari Ahmad bin Yunus qala sami'tu abi yaqul, dia berkata aku mendengar ayahku berkata, kana Abu Hanifah syadidal ittiba lil ahadits as-sihah, bahwa Imam Abu Hanifah itu sangat mengikuti hadis-hadis yang sahih. Selanjutnya komentar dari Imam Fudail bin Iyad. Qala, Imam Fudail bin Iyad berkata, kan Abu Hanifah faqihan, bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang faham agama, ma'rufan bil fiqhi, terkenal atau dikenal dengan faham fikih, masyhuran bil wara'i, juga terkenal sebagai orang yang wara', wasi'al malih, termasuk orang yang kaya, saburan ala ta'limil ilmi bil laili wan nahari. Imam Abu Hanifah sabar mengajar ilmu baik waktu malam dan siang. Katsiras sumti, beliau juga banyak diam, hariban min malis sultani, lari dari harta pemerintah. Wa kana idza waradat alaihi mas'alatun, jika ada masalah yang ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, fiha haditsun sahihun,
yang mana ada hadis sahih tentang masalah tersebut, ittaba'ahu, maka Imam Abu Hanifah memilih atau menggunakan hadis sahih tersebut. Wa in kana fiha qaulun anis sahaba wat tabi'in, jika ada perkataan sahabat dan perkataan tabi'in tentang masalah tersebut, masalah yang ditanyakan tadi, akhadha bihi, maka Imam Abu Hanifah menggunakan perkataan sahabat dan tabi'in tadi. Wa illa qasah, jika tidak ada hadis sahih, tidak ada perkataan sahabat dan tabi'in, maka Imam Abu Hanifah menggunakan metode qiyas. Fa ahsanal qiyas, maka qiyas Imam Abu Hanifah adalah qiyas yang baik. Itu menurut Imam Fudail bin Iyad. Selanjutnya mari kita baca kesaksian Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Huwa al-Imam Abu Hanifah, beliau adalah Imam Abu Hanifah, wasmuhu An-Nu'man bin Thabit, nama beliau adalah Nu'man bin Thabit At-Taimi. Faqihul Iraq, Imam Abu Hanifah adalah ulama fikihnya Irak. Wa ahadu a'immatil Islam, salah satu imam Islam. Wasadatul a'lam, dan tokoh-tokoh yang top dan keren. Wa ahadu arkanil ulama, dan salah satu cagaknya ulama. Wahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu imam yang 4. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya masih di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Qala Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in berkata, kana thiqatan, Imam Abu Hanifah adalah orang yang thiqah, terpercaya. Wa kana min ahli sidqi wa lam yuttaham bil kadzbi, dan Imam Abu Hanifah termasuk orang yang jujur dan tidak pernah disangka berdusta. Selanjutnya pengakuan atau komentar dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak. Kana Abu Hanifah afqaha ahlil ardi fi zamanihi. Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling alim di muka bumi pada zamannya. Maka dari kesaksian para ulama, komentar para ulama tentang Imam Abu Hanifah, maka kita bisa pahami, kita ambil kesimpulan, orang yang merendahkan Imam Abu Hanifah, orang yang mengkafirkan Imam Abu Hanifah, maka sebenarnya dialah orang yang sesat, dialah orang yang rendahan. Jadi orang-orang Wahabi, kaum-kaum Wahabi itu aneh sekali. Mereka mengaku pengikut ulama salaf, mengaku salafi, tetapi ulama salaf disesatkan, direndahkan, bahkan dikafirkan. Ini kan aneh. Baik teman-teman, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.